Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman BBOH, kali ini BBOH topiknya beda dibandingkan dengan episode-episode sebelumnya. Biasanya kita ngomongin tentang ada bisnis kuliner, bicara juga soal bagaimana menjadi affiliate. Kali ini kita mau mendalami lebih jauh tentang apa? Event ya, event sebagaimana kita ketahui setelah era pandemi ternyata banyak sekali event-event off-air bermunculan. Nah, salah satunya adalah Bestival. Kali ini kita kedatangan tamu. Yang pertama adalah Pak Abdurrahman. Nama kerennya Omen ya, selaku direktur event daripada Bestival. Yang kedua ada Ari Poteh, panggilannya Poteh ya, selaku manajer event. Terima kasih buat Mas Omen dan Poteh yang telah hadir ya di tempat kami di BBOH. Nah, kita nih kepingin tahu lebih jauh nih soal Bestival, karena Bestival ini sekarang jadi kayaknya menjadi salah satu pilihan anak-anak muda ya untuk ya buat mendapatkan hiburan terutama. Dan kalau nggak salah setahu saya sudah 3 kali penyelenggaraannya di tahun ini ya. Betul, ya. Oke, itu yang sudah di daerah mana aja tuh, Mas Omen? Yang pertama Bestival itu di Kota Semarang. Oke, di Semarang ya. Semarang itu performnya NDX dan Stand Here Alone. Nah, Jadi ini dua aliran musik yang berbeda. oke. Jadi konsepnya sebetulnya 2 aliran musik yang berbeda. Iya, sebenarnya Bestival Harusnya. itu sendiri kan Besti itu. Jadi Oke, beberapa aliran musik mau kita coba untuk digabungkan. digabungkan di satu panggung itu. Jadi kita kepengen baik penonton dari aliran rock maupun dari ambiar bisa menyatu Oke. menikmati konser musik Bestival. Oke, jadi kalau ngelihat nih kayaknya nih muka-muka ini ya, musisi rock ya kayaknya ya. Metal ya. Gitu ya. Nah, tapi kemudian mau digabungkan dengan yang lagi ngetren saat ini ya gitu. Yang kayak para orang-orang yang lagi mungkin yang lagi patah hati, yang lagi galau begitu ya. Nah, kalau dilihat memang marketnya besar ya? Iya, karena NDX ini kan kita lihat pasarnya itu yang hafal lagu NDX itu mulai dari anak-anak SMP lah ya, kelas 3 itu sampai ke ibu rumah tangga saya lihat. Jadi inspirasi kenapa harus NDX, saya lihat pasarnya luas itu. Oke, berarti sekarang ini Bestival itu yang jadi aktor utamanya atau artis utamanya itu NDX? Betul ya. Oke, nah rencananya itu berapa kota nih? Mungkin ke manajer eventnya dulu nih. Hanya di 10 kota. Total 10 kota untuk di tahun ini. Iya. Nah, udah jalan 3 kota, berarti tinggal 7 kota lagi ya. Betul. Oke. Nah, yang terdekat nih Tangerang ini. Tangerang ya, Tanggal Tangerang. 27 September. 27 September. Iya. Tapi boleh tahu nggak sih, mungkin mohon maaf saya tadi pertanyaannya agak lompat-lompat. Iya, betul. Yang mendasari Bestival ini apa? Bestival itu kan kenapa mungkin namanya Bestival itu tadi apa Plesetan latar dulu ya, belakangnya? plesetan. Iya, Plesetan. plesetan dari festival itu. Besti? Festival jadi Bukan Bestival plesetan, gitu. festival. Oh, sebetulnya dari Iya, kata festival. festival, betul. Terus kemudian Karena lagi diplesetkan ngetren jadi bahasa Besti. Oh, Wah, kayaknya keren nih kalau dijadiin Bestival. Oke, Plesetan. berarti kalau mau nonton NDX ya bersama Besti di festival, gitu Lebih ya. nyaman, lebih aman, Iya. lebih apa ya, suasananya lebih Lebih ya rangkul lah. lebih asik lah gitu ya buat anak-anak yang lagi patah hati maupun yang lagi pengen menyenangkan diri lah gitu. Ya. Mau tanya, kalau konsep utama daripada Bestival ini apa ya? Konsep utama misalnya kan ada yang ini larinya ke mana nih? Ke ekonomi kreatif atau mau ke kuliner atau apa nih sebetulnya? Tadinya sih kita Kayak kuliner. awalnya konser musik gitu ya. Awalnya. Karena
dari pecinta kuliner atau penonton dengan durasi yang lama butuh ya konsumsi dalam hal ini kuliner. Jadi karena antusias kuliner juga tinggi di konser, maka kita gabungin. Jadi dalam satu konser ada juga festival kulinernya gitu. Oke, berarti di festival ini adalah konsep musik dan kuliner. Betul. Begitu ya. Oke. Kalau mungkin buat Aripoteh nih, yang selama ini dijalankan kira-kira yang kalau dari kuliner itu pesertanya ada berapa ya? Untuk kuliner paling banyak Bu kita di 40 tenan FMB. Oke, 40 tenan FMB. Kita gitu. ngangkatnya, misalnya kalau di kota Cirebon, ngangkatnya makanan-makanan khas Cirebon. Oke, jadi sangat tergantung pada kota tempat penyelenggaraan Betul. eventnya itu ya. Iya. Tapi Oke. juga ini nggak menutup kemungkinan makanan-makanan lagi tren ini kita naikin juga sebenarnya. Iya. Oke. Anak muda lah, Oh, berarti jajanan. kuliner yang nggak hanya sekedar kuliner, ada unsur kreativitasnya Betul. juga Iya. di situ ya. Iya, Melihat yang lagi ngetrennya Betul. apa Iya. gitu Dan ya kita kan. batasin misal dari 20 atau 40 kuliner nggak boleh seragam. Jadi betul-betul ada 20 macam jadinya. Karena kalau kita banyak pun yang berminat banyak itu, tapi karena keterbatasan tempat dan juga kalau banyak persaingannya ketat, jadi kita lebih ada unsur untuk ya bekerja sama dengan pihak kuliner atau UMKM untuk Ya, memajukan UMKM. Ya. Jadi kalau terlalu banyak kasihan nanti kurang Oke, peminat. betul. Karena gini, kalau misalnya ternyata terlalu banyak, Betul. terus kan perbutnya penghasilannya kan juga jadi Betul, terbatas ya. Mereka udah bayar kita, tiba-tiba penghasilan sedikit, kasihan kita juga ya. Tantangan terbesarnya apa ya dalam Konser. mengelola festival ini? Hujan. Oh, hujan. Hujan Bu. Karena sekarang itu masalahnya cuaca Iya, nggak Bu. jelas Nggak ya. menentu, iya. Iya kan. Dan itu Pakai pawang hujan. terjadi di Semarang. Oke. Iya. Jadi kita berharap penonton yang beli tiket di lokasi itu banyak, tapi karena dari sore sudah hujan, ya sudah nggak ada yang berangkat kecuali yang sudah beli tiket online itu. Oke. Jadi kalau hujan sekalipun pakai ya pawang hujan, tetap nggak bisa terkendali kalau memang cuaca. Ya udah. Iya. Itu hak prerogatifnya Iya, Allah betul. itu. Betul ya. Sudah ada yang inilah yang punya itu nggak bisa Iya. digeser-geser. Oke. Oh, jadi itu tantangan terbesar. Ikhtiarnya sih pakai pawang hujan, ikhtiarnya. Ikhtiarnya ya. kalau hujan, Bu. Ya. Tapi ada lagi nih ini Bu, soalnya kalau di Semarang kita coba kemarin itu kita bilang zona neraka ya kemarin. ya. Iya. Apa tuh? Ini Bu, baik persaingan. Banyak event di satu daerah itu ya. Saya nggak nyangka itu Semarang itu seperti itu ya. Iya, tiap minggu ada event. Oh, event. gitu. betul. Ya jadi berarti ya harus satu kalau ngelihat persaingan kayak gitu tiap minggu ada event. Ya kalian kan harus ada sesuatu yang Oh, iya. memang Betul. Yang unik. spesifik, Iya. unik supaya orang mau datang kan. Betul, ya. Gitu. Makanya materi kita itu materi kita itu unggul karena ada NDX itu. Satu. Ya karena dia Materi, ya. mereka juga udah punya fansnya fansnya, sendiri iya. ya. Udah Karena punya massa. persaingan, kalau kita persaingannya band-band yang lagi ngetren sekarang itu kan band-band anak muda itu hampir tiap minggu ada. Oke. Tapi kalau NDX dia ada anak muda, ada orang tua. Jadi kita pasarnya lebih dapat di situ. Jadi bisa dua generasi. betul. Gitu. Ya, Jadi dalam menentukan line up atau headline itu ya kita pikirin juga pasarnya seperti apa gitu. Supaya kalau ada event yang berbarengan kita nggak betul-betul habis sama event yang berbarengan itu karena pesaing kita waktu itu lima band yang digandrungin anak muda semua gitu. Sampai band yang udah kita pengen ambil untuk dapin NDX diambil sama sebelah. Oke. Gitu. Jadi ya karena unggulnya ada di NDX, jadi penontonnya masih tetap dapat gitu. Oke. Nah, buat teman-teman BBOH yang kepengen tahu sebelumnya yang 3 event yang sudah dilakukan ya, yang sudah berjalan itu seperti apa? Yuk kita tengok VT-nya.